Bab 496 Aku teman dengan komandan kamu. Tidak, Bai Xiaochun menjerit. Namun, gaya gravitasi yang luar biasa menariknya dari dinding dan mengirimnya terbang ke udara dan melewati perisai pembentukan mantra. Sensasi krisis mendalam mengisi Bai Xiaochun, bergemuruh di benaknya seperti guntur surgawi dan menyebabkan wajahnya mengeringkan darah. Bahkan ketika dia berteriak, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak pembudidaya lain dari 5 legiun yang, sama seperti dia, sedang tersedot ke mulut besar di belakang Pentagon. Beberapa dari mereka sudah mencapai mulut itu sendiri, dan sedang dicabik-cabik menjadi darah dan darah. Seluruh medan perang terguncang oleh teriakan mereka. Ini adalah pukulan besar bagi kekuatan tembok besar. Mulut itu seperti hantu lapar, dan gaya gravitasi yang diberikan olehnya menyebabkan langit dan bumi menjadi redup. Angin menjerit menyapu para penggarap di udara, yang sekarang memanggil segala macam teknik untuk mencoba melindungi diri mereka sendiri. Beberapa menggunakan sihir rahasia, yang lain menggunakan harta sihir yang kuat. Beberapa menggabungkan keduanya. Beberapa bahkan memanggil kartu truf mereka yang kuat. Beberapa berhasil dan beberapa gagal. Adapun Bai Xiaochun, dia sangat takut keluar dari pikirannya sehingga dia hanya bisa memikirkan satu hal. Aku tidak bisa membiarkan diriku mencapai mulut itu. Sambil menggertakkan giginya, dia membuka mata Dharma Heavenspan, di mana fluktuasi kuat kekuatan spiritual meletus. Berubah menjadi mantra terbatas yang langsung mencoba untuk menguncinya di tempat. Namun, itu tidak terlalu berguna. Ketika dia melihat dirinya terbang di atas kepala para raksasa biadab dan ketika mulut hantu yang sangat besar tumbuh lebih besar, Bai Xiaochun benar-benar mulai cemas. Mata benar-benar merah, dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian menepuk kedua tangannya ke dadanya. Living Mountain Incantation. Dia berteriak di atas paru-parunya. Seketika tubuhnya mulai mengembang, hampir seolah-olah dia dikelilingi oleh batu-batu yang tak terhitung jumlahnya. Saat batu-batu besar bergabung bersama dan berputar-putar di sekitarnya, ia terbang sejauh sekitar 300 meter, di mana Bai Xiaochun tidak terlihat lagi. Sebaliknya, dia telah digantikan oleh golem batu besar. Tingginya sekarang 300 meter, seperti gunung kecil, dan juga jauh lebih berat dari sebelumnya. Bahkan dengan gaya gravitasi yang menariknya, dia tiba-tiba terhenti, dan mulai jatuh ke bawah. Kemudian, dia mendarat di tanah dengan ledakan, menyebabkan gelombang kejut keluar dari titik benturan. Namun, meskipun berada di tanah, dia masih ditarik ke mulut. Wajah golem batu Bai Xiaochun memiliki fitur yang sama dengan wajah normalnya, kecuali bahwa mereka dipelintir dengan ganas saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Sambil mendorong tangannya ke depan, dia menikamnya ke tanah di depannya, menyebabkan semuanya bergetar. Dengan menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, dia mendorong dirinya sendiri seperti paku ke tanah, memastikan bahwa tidak peduli seberapa liar gaya gravitasi menariknya, dia tidak bergerak. Gaya gravitasi tidak bertahan lama, hanya sekitar 10 napas waktu. Kemudian mulut di belakang celah pentagram ditutup, mengambil darah dan darah yang tersisa dari para pembudidaya yang telah dihisapnya. Kemudian, celah itu perlahan mulai menutup. Bai Xiaochun menggigil, napasnya datang dengan celana compang camping ketika ia kembali dari bentuk Living Mountain Incantation menjadi normal. Melihat mulut besar itu menghilang, dia merasa seperti baru saja melewati kesengsaraan yang mematikan. Bai Xiaochun bukan satu-satunya di antara para pembudidaya dari 5 legiun yang telah melawan gaya gravitasi yang diberikan oleh mulut. Lagi pula, mengingat ada ratusan ribu pembudidaya di antara kekuatan tembok besar, tidak mungkin bagi mulut untuk mempengaruhi mereka semua. Selain itu, banyak dari mereka memiliki kartu truf mereka sendiri untuk digunakan, dan dengan demikian, telah dapat melewati kesusahan besar. Namun, tidak ada waktu untuk bersukacita. Ketika para pembudidaya yang masih hidup melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh banyak raksasa Wildlands. Yang matanya yang dingin tampak berkedip-kedip dengan kelaparan yang rakus. Yang benar adalah bahwa Wildlanders tidak perlu peduli apakah mulut besar benar-benar dikonsumsi banyak dari 5 pembudidaya legiun. Mereka hanya ingin mendapatkan mereka di luar perisai. Selama mereka berada di luar perisai itu dan berada dalam jangkauan tentara, maka sebagian besar hidup mereka akan berada di tangan Wildlanders.
Para jenderal dan jenderal utama pasukan berada di tengah-tengah pertempuran dengan para necromancer, dan tidak dapat melakukan apapun selain berteriak, mundur segera. Pada saat yang sama, lebih banyak sinar cahaya mulai keluar dari mata besar untuk menyerang musuh di medan perang. Bersamaan dengan itu, perisai pembentukan mantra mulai bergerak maju, berharap untuk membawa para pembudidaya yang terbuka kembali di bawah perlindungannya. Beberapa pembudidaya yang dekat dengan perisai untuk memulai dapat mundur di belakangnya dengan semburan kecepatan yang sembrono. Namun, setidaknya ada 200.000 yang terlalu jauh untuk berhasil, atau yang diblokir oleh sejumlah besar raksasa. Bunuh mereka, teriak kepala suku. Yang benar adalah bahwa para raksasa biadab di medan perang tidak membutuhkan perintah apapun untuk melakukan hal itu. Menderu, mereka mulai menagih pembudidaya terdekat. Ratusan ribu segera mencegat para pembudidaya yang telah ditarik melampaui perisai, sehingga mustahil bagi mereka untuk mundur. Ketakutan yang melekat masih bisa dilihat pada wajah pucat Bai Xiaochun, dan dia masih gemetaran. Hatinya terasa dingin ketika dia melihat sekeliling ke medan perang, hampir diambang air mata. Beberapa saat yang lalu, dia aman di dinding, menikmati sensasi memiliki begitu banyak kredit perang yang ditambahkan ke namanya. Tapi sekarang, dia sekarang dikelilingi oleh musuh, dan dalam bahaya besar. Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak dan dia hampir tidak bisa menerimanya. Namun, ketika dia melihat-lihat sejumlah raksasa buas, dia menyadari dia tidak punya pilihan. Mereka semua memelototinya dengan kegilaan dan keserakahan ketika mereka bergegas ke arahnya, terkekeh gila. Iblis Bai ada di sini. Bunuh dia. Hahaha, aku tidak percaya iblis Bai tepat di depanku. Dia milikku. Aku akan memakannya. Bai Xiaochun hampir merasa seperti kepalanya akan meledak saat raksasa mendekat. Mereka begitu dekat sehingga dia bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulut mereka. Matanya merah, dan sensasi krisis mematikan seperti jarum perlahan-lahan masuk ke benaknya. Namun, pada saat itulah, tiba-tiba, urat nadinya mulai berdenyut, dan aura pembunuh muncul. Hei aku berteman dengan komandanmu, katanya. Namun, kata-kata pintar yang keluar dari mulutnya tidak ada gunanya. Ini bukan situasi di mana dia bisa mundur, dan dengan demikian, tubuh kedagingannya mulai berdenyut dengan kekuatan. Dagingku milikku, bukan kalian. Kamu ingin aku mati. Ya, kamu akan menyesalinya. Dengan itu, dia menamparkan tasnya untuk dipegang, menyebabkan banyak baju zirah beterbangan. Kebanyakan orang akan, paling banyak mengenakan beberapa set baju besi pada saat yang sama. Tapi entah bagaimana, Bai Xiaochun menggunakan metode aneh untuk down jauh lebih banyak dari biasanya. Ditambah lagi, dia memakainya dengan kecepatan yang menyilaukan. Pedang terbang-terbang mengepungnya, juga benda-benda ajaib. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh cahaya, warna-warni yang gemilang. Namun, hal-hal belum berakhir. Tumpukan jimat kertas muncul, yang ditamparnya di sekujur tubuhnya, lalu diaktifkan, menciptakan perisai yang berkilauan dengan lebih dari 1000 lapisan. Lebih cepat daripada yang bisa diuraikan dengan kata-kata, Bai Xiaochun dipersenjatai, yang saat itu puluhan raksasa buas yang masuk menghantamnya. Semua raksasa ini memiliki basis budidaya yang dalam yang sebanding dengan formasi inti. Namun, mereka benar-benar tidak mampu menembus pertahanan Bai Xiaochun, dan pada kenyataannya, dipukul dengan serangan balik yang membuat mereka tersandung ke belakang. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Raksasa terdekat lainnya menatap, tercengang. Sialan, aku tidak percaya dia mengenakan lebih dari 10 baju zirah. Bagaimana kita menembus itu? Dan lihatlah semua jimat kertas. Bahkan satu dari mereka saja akan sangat mahal, dan dia menggunakan lebih dari 1000. Surga, dia seperti tas hidup yang memegang. Menimbang bahwa dia sementara waktu tak terkalahkan, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya. Tampaknya siap untuk mempertaruhkan nyawanya, dia menyerbu ke arah raksasa di dekatnya. Kalian mendorong hal-hal terlalu jauh. Dia meraung. Meskipun beberapa pengamat mungkin berpikir bahwa memiliki begitu banyak baju zirah, pertahanan, benda magis, pedang terbang, dan sejenisnya akan sangat rumit. Mereka tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali.
Dalam saat-saat yang paling singkat, dia berada di atas raksasa buas terdekat, yang dia pukuli sebelum reaksi bahkan mungkin terjadi. Bab 497, Going All Out. Bahkan ketika raksasa biadab itu didorong pergi, tangan kanan Bai Xiaochun melintas dengan gerakan mantra, dan dia menunjuk mengirimkan selusin pedang terbang dengan kecepatan tinggi. Benar-benar memotong jalan mundur raksasa itu. Tidak ada waktu bagi raksasa untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, teriakan menyedihkan terdengar saat pedang terbang menebasnya menjadi berkeping-keping. Dia mati begitu cepat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan diri sebelum dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Bai Xiaochun bahkan tidak ragu untuk sesaat. Setelah memotong raksasa itu, dia meledak beraksi, membawa pada raksasa berikutnya dan melambaikan tangannya untuk mengirim pedang terbangnya ke depan. Raksasa ingin menghindar, tetapi Bai Xiaochun terlalu cepat dan dalam beberapa saat kepala raksasa itu terbang di udara. Ketika itu terjadi, lebih banyak raksasa mendekat dan bersiap untuk menyerang. Bai Xiaochun mendongak, secara bersamaan mengulurkan tangan kanannya dan kemudian membantingnya ke tanah, menyebabkan suara gemuruh bergema, serta angin kencang. Wajah raksasa buas itu jatuh ketika Bai Xiaochun melepaskan kecepatan yang luar biasa untuk melawan lebih dari 10 dari mereka pada saat yang sama. RUUUUUUUUMBLA. Meskipun adegan yang dimainkan sekarang tidak diperhitungkan banyak ketika mempertimbangkan medan perang secara keseluruhan, di daerah itu, Bai Xiaochun adalah seperti dewa kematian. Raksasa di daerah itu tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya atau bahkan menghalangi jalannya. Namun, secara keseluruhan, ada terlalu banyak raksasa biadab. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari 100 dari mereka melepaskan serangan mematikan. Pertahanan Bai Xiaochun mulai runtuh, satu lapis pada satu waktu. Namun, matanya benar-benar merah, dan bahkan berkilauan karena kegilaan. Sungguh banyak pengganggu. Aku tidak percaya kalian semua bersekongkol dengan satu orang. Keduanya tersinggung dan marah, dia melesat maju seperti meteor, lalu menghantam ke dada salah satu raksasa, yang terbang mundur tanpa terkendali. Namun, sisa dari lebih dari 100 raksasa berputar-putar di sekelilingnya, memotong semua jalan keluar. Akhirnya, Bai Xiaochun menamparkan tasnya memegang dan melemparkan segenggam besar pil obat. Ketika mereka terbang di udara, mereka meledak mengirimkan aliran halusinasi asap ke segala arah. Begitu asap masuk ke tubuh raksasa, mereka mulai bertindak sangat aneh, memberi Bai Xiaochun peluang sempurna untuk menembus mereka. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, ratusan raksasa melolong mengalir ke arahnya, niat membunuh mereka melonjak. Bahkan ada beberapa di posisi terdepan yang berbau aura peledakan diri. Mata Bai Xiaochun melebar. Pada titik ini, dia tidak bisa menghindar bahkan jika dia mau. Lebih dari 10 raksasa biadab semuanya meledak sendiri secara bersamaan, mengirimkan darah korosif ke segala arah. Wajah Bai Xiaochun jatuh saat sebagian besar pertahanannya hancur. Namun, dia meminjam beberapa kekuatan momentum untuk melarikan diri. Sayangnya, medan perangnya sangat besar, dan dia sangat jauh dari perisai pembentukan mantra. Tidak mungkin dia bisa sampai ke perisai dalam waktu singkat, dan lebih jauh lagi, ratusan raksasa biadab mengerumuni untuk mengelilinginya. Kamu mati, Iblis Bai. Aku akan memakanmu. Saat para raksasa mendekat, pertempuran yang lebih sengit terjadi. Kegilaan di mata Bai Xiaochun terbakar lebih panas dari sebelumnya ketika dia melambaikan tangannya, menyebabkan sekitar 30% benda ajaib yang berputar-putar di sekitarnya meledak. Kekuatan mengejutkan yang dilepaskan oleh peledakan benda magis mengirim ratusan orang biadab berjatuhan ke belakang dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Namun, sebelum Bai Xiaochun bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, lebih banyak raksasa mulai mendekatinya. Yang mengejutkan, mereka tampaknya berusaha menguburnya dengan angka. Seringai dingin muncul di wajah para kepala suku yang jauh. Pada titik ini, mereka yakin bahwa selama tidak ada yang tak terduga terjadi, Bai Xiaochun akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Namun, beberapa pemimpin bahkan mulai menuju ke arahnya.
Adapun para pemimpin lainnya, mereka menuju ke arah lain untuk mulai melawan Kolonel 5 Legiun yang telah ditarik melewati perisai. Saat medan perang tenggelam dalam kekacauan, kecemasan Chen Hetian mulai meningkat. Belum pernah Will Lance menggunakan taktik seperti ini, dan itu membuatnya benar-benar tidak siap. Sayangnya, mengingat bagaimana dia ditembaki oleh wanita muda berambut merah, ada sedikit yang bisa dia lakukan untuk membalikkan situasi. Meskipun Bailin dan jenderal lainnya dan jenderal besar masih berada di dalam perlindungan pembentukan mantra, jiwa necromancer yang mereka lawan sangat berbahaya dan ganas. Seluruh gelombang pertempuran telah terbalik dalam waktu sesingkat-singkatnya. Perisai terus meningkat dan lebih banyak pembudidaya kembali ke tempat yang aman, tetapi terlalu banyak dari pasukan 5 legiun telah dipisahkan. Sehingga sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari bahaya. Karena pergantian peristiwa baru-baru ini, medan perang dengan cepat menjadi lautan darah. Tenggorokan Bai Xiaochun sudah serak karena teriakan. Dia benar-benar dibanjiri oleh sensasi krisis yang mematikan, dan penuh dengan darah dan darah. Mempertimbangkan bagaimana dia dikelilingi sepenuhnya, dia akhirnya harus meninggalkan idenya untuk mencoba menggunakan ki dingin untuk berteleportasi ke tempat yang aman. Meskipun sejauh ini ia telah menunjukkan kinerja yang mengesankan, kenyataannya sampai sekarang ia sebagian besar mengandalkan kekuatan tubuh kedagingan. Lagi pula, dia berada di luar tembok besar, di mana hampir tidak ada kekuatan spiritual sama sekali. Jika dia menggunakan teknik magis, dia tidak akan bisa mengganti energi spiritual yang mereka gunakan, dan akan dengan cepat mengeringkan dirinya sendiri. Begitu itu terjadi, kematian akan segera tiba. Karena itu, ia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual di saat-saat paling kritis. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk meledakkan sebagian besar item sihir lainnya. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, dan lebih banyak raksasa buas terluka parah. Namun, kegilaan haus darah di mata mereka bersinar cerah, alih-alih mundur, mereka menerjang maju dan meledak sendiri. Ledakan itu terdengar seperti drum maut yang akhirnya menembus lapisan sisa perisai pribadi Bai Xiaochun. Armornya hanya bisa bertahan begitu lama, dan bahkan peledakan kelompok item magis terakhirnya hampir tidak memungkinkannya untuk menerobos. Pada saat itu, armornya hancur menjadi debu. Di belakangnya ada tumpukan mayat. Dalam waktu singkat bahwa pertempuran telah berlangsung, kekuatan dan kegilaan Bai Xiaochun telah mengejutkan para raksasa di dekatnya sampai ke inti. Aku tidak percaya iblis Bai, sendirian membunuh begitu banyak dari kita. Sialan, bukan saja dia sangat ahli dalam meramu obat tetapi kecakapan bertarungnya juga luar biasa. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Aku pasti akan memakannya. Dia memiliki level pertahanan yang mengejutkan, tetapi saat ini, sudah terbuka. Dia pasti akan mati hari ini. Menderu, para raksasa sekali lagi berlari mengelilinginya. Di antara kelompok itu ada 3 yang lebih besar dan lebih ganas daripada yang lain, dan juga lebih cepat. Mereka adalah orang pertama yang mendekatinya. Wajah Bai Xiaochun pucat dan dia bungkuk terengah-engah. Raksasa mendekatinya seperti gelombang pasang, dan hampir mustahil baginya untuk membunuh mereka semua. Ketika dia mendengar raungan mereka, dan mencium bau darah di udara, matanya berubah merah. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena aku kehabisan pertahanan? Tiba-tiba, dia mulai tertawa-tawa yang tidak mengandung sedikit kegilaan. Pada titik ini, dia sudah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Jelas bahwa dia berada dalam kesulitan yang mematikan, dan jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sambil terus tertawa, dia berdiri tegak dan kekuatan tubuh dagingnya mulai berdenyut. Kemudian, semburan angin melesat ke segala arah ketika kulitnya berubah menjadi sangat keemasan, dan gambar hayalan tentang Raja Surgawi muncul di belakangnya. Secara bersamaan, banyak simbol magis kompleks yang menyerupai tanda hexing muncul di seluruh kaki dan tangannya. Teknik hidup abadinya yang abadi sekarang ada di layar penuh. Dengan itu, dia mengambil langkah ke depan, dan kemudian melepaskan Bush Mountain Sucking. Perkembangan yang tiba-tiba terjadi terlalu cepat bagi ketiga raksasa tercepat untuk bereaksi.
Beberapa saat kemudian, serangkaian bayangan muncul ketika Bai Xiaochun melesat maju ke arah yang terdekat dari mereka. Raksasa itu awalnya menyeringai percaya diri karena kekuatan tubuhnya yang luar biasa. Namun, ketika Bai Xiaochun menabraknya, matanya membelalak dan sebelum dia bisa berteriak, dia diluncurkan ke udara dengan keras. Suara retak tulang patah bisa didengar, dan darah menyembur ke segala arah. Akhirnya, raksasa itu menjerit, dan sebelum dia bisa mendarat di tanah, sebuah letupan bisa terdengar saat dia meledak menjadi awan darah dan darah. Satu gerakan tunggal pada bagian Bai Xiaochun telah membunuhnya dalam jiwa dan raga. Bab 498, Siapa lagi yang ingin mati? Setelah memusnahkan raksasa pertama, Bai Xiaochun berputar untuk menghadapi dua raksasa lain yang masuk. Tepat ketika mereka akan melepaskan serangan, Bai Xiaochun menyeringai ganas dan mengangkat tangan kanannya. Bahkan ketika raksasa kedua memukul dengan tinjunya, tangan Bai Xiaochun bergerak secepat kilat untuk menggenggam tenggorokannya. Tangannya bahkan tidak cukup besar untuk membungkus tenggorokan itu, namun tangannya masih mengandung kekuatan destruktif yang luar biasa. Dalam sekejap mata, kedua jarinya dijepit dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya hitam menyebar, dan leher raksasa itu hancur. Itu tak lain adalah pegangan perusak tenggorokan. Hal-hal belum berakhir, meskipun setelah membunuh raksasa kedua, kaki kanan Bai Xiaochun menyapu udara menuju raksasa ketiga, yang baru saja bersiap untuk menebasnya dengan pedang besar bergerigi. Namun, ketika kaki kanan Bai Xiaochun menabrak pedang, suara retak terdengar saat pedang hancur. Kemudian kaki Bai Xiaochun menghubungi lengan raksasa itu, menguranginya menjadi kabut darah. Bahkan ketika raksasa menjerit, benang hitam menyebar untuk sepenuhnya menyegelnya. Rupanya, pemeteraian itu sangat menyakitkan. Terus berteriak, raksasa itu berlutut, tidak bisa bergerak. Itu tidak lain adalah heks abadi. Siapa lagi yang ingin mati? Bai Xiaochun menggeram. Kulitnya berwarna emas, rambutnya terembus angin, dan auranya yang membunuh seperti meledak seperti biasa. Dia tampak seperti dewa. Saat dia memelototi raksasa biadab lainnya di daerah itu, matanya memancarkan kegilaan dan keganasan, menyebabkan orang-orang liar itu ragu-ragu, mata mereka bersinar karena tidak percaya. Mereka baru saja menyaksikan betapa kuatnya dia, bahkan ketika dikelilingi oleh lebih dari 1.000 raksasa. Sebelumnya, mereka mengira dia mengesankan hanya karena pertahanannya, tetapi sekarang mereka telah menyaksikannya membunuh 3 dari mereka sendiri berturut-turut. Bahkan tanpa pertahanan untuk mendukungnya. Tidak satu pun dari mereka yang berani menjawab tantangannya. Dia telah membunuh 3 raksasa dengan presisi dan kekejaman. Namun, itu bukan tugas yang sederhana, mereka bukan orang liar biasa, melainkan, memiliki basis budidaya yang sebanding dengan lingkaran besar formasi inti. Mereka sebenarnya setengah langkah ke tahap Naschen Soul. Sejauh ini, teknik hidup abadi selamanya milik Bai Xiaochun adalah kunci dari segalanya. Karena cara itu membantunya pulih dengan cepat, itu memastikan bahwa kecakapan pertempurannya tetap sangat kuat untuk waktu yang lama. Bahkan, meskipun aura pembunuhannya membuatnya tampak sangat mengancam saat ini, dia sebenarnya meluangkan waktu untuk bersantai dan membangun kembali energi. Pada saat itulah suara terdengar dari kejauhan. Aku datang. Kemudian, tanah mulai bergetar, dan Bai Xiaochun mendongak untuk melihat raksasa setinggi 300 meter berlari ke arahnya, dibalut kulit binatang. Rambut raksasa itu berkibar di sekitar, dan ekspresi ganas bisa terlihat pada wajahnya yang penuh bekas luka. Dia membuat pemandangan yang sangat mengesankan, dan jelas memiliki kekuatan yang sangat besar. Adapun raksasa lainnya, mereka bergegas untuk memberi jalan bagi pendatang baru ini, ekspresi penghormatan di wajah mereka. Ketika raksasa semakin dekat dan lebih dekat, raksasa lainnya mulai melolong bersemangat. Raja, Raja, Raja. Hati Bai Xiaochun segera mulai berdebar. Tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan raksasa lain, apakah raja nama raksasa ini. Apapun itu, lambaian tangannya yang sederhana membuat semua raksasa lain tersingkir.
Hampir pada saat yang sama ketika Bai Xiaochun memandangnya, raksasa itu menatapnya dengan marah dan kemudian mengangkat makanannya untuk menginjaknya. Waktu untuk mati. Baik dalam hal ukuran dan kecepatan, raksasa ini benar-benar mengejutkan, dan memancarkan kekuatan tubuh daging yang kuat. Mata Bai Xiaochun hampir keluar dari kepalanya, namun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Jika dia mencoba, dia akan dengan cepat dikepung dan dikuasai oleh raksasa lain di daerah itu. Kaulah yang akan mati, teriak Bai Xiaochun, amarahnya membara. Alih-alih mencoba menghindari kaki raksasa yang turun, ia mengepalkan tangannya dan menyerang. Dari kejauhan, kedua lawan itu sangat tidak cocok sehingga hampir tampak seperti lelucon. Raksasa itu tingginya 300 meter, sedangkan Bai Xiaochun seperti semut kecil. Namun, dia mengandalkan kekuatan tubuh dagingnya untuk melawan balik dengan serangan tinju. RUUUUUUUUMBLE. Sebuah ledakan memekakkan telinga memenuhi langit, menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Pada saat yang sama, gelombang kejut meluncur ke segala arah. Ketika kepalan Bai Xiaochun melakukan kontak dengan kaki raksasa itu, dia mulai gemetaran. Melolong, dia menuangkan semua kekuatan yang dia bisa ke serangan tinju, menyebabkan kulitnya, tulangnya, dan bahkan darahnya mulai bergetar. Hampir seperti kekuatan hidup dan tubuhnya sendiri akan dihancurkan. Bagaimana mungkin aku bisa mati di tempat ini? Bai Xiaochun melolong. Denyut kekuatan tak terbatas berdesir di dalam dirinya, berasal dari darah dan dagingnya sendiri saat itu menciptakan energi yang kuat untuk serangan balik. Mati, mati, Dai. Bai Xiaochun meraung saat dia menekan lagi dan lagi. Kekuatan kulitnya yang tak mati, Raja Surgawi yang tak mati, dan tending yang tak mati semuanya bergabung bersama, membuat cahaya hitam yang menyebar dari tinjunya untuk menutupi raksasa besar. Raksasa setinggi 300 meter itu mulai bergetar, dan kemudian menjerit kesakitan saat kaki kanannya roboh menjadi massa darah, daging robek dan tulang yang hancur. Kemudian, cahaya hitam terus menyebar, melakukan hal yang sama ke kaki raksasa lainnya, tubuhnya, lengannya, dan akhirnya kepalanya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berkurang menjadi gore. Darah terciprat seperti hujan ke segala arah saat raksasa itu hancur dalam jiwa dan raga, membuat Bai Xiaochun berdiri di sana sendirian. Keheningan menyebar saat raksasa di sekitarnya menatap kaget pada apa yang baru saja terjadi. Pikiran mereka terasa seperti disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Raja sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja. Dia adalah raja. Raja yang kuat tak terbatas itu benar-benar dibunuh oleh serangan tinju iblis Bai. Bagaimana ini mungkin? Surga. Apakah iblis Bai seorang pejuang suku suci, atau kita? Kekuatan tubuh kedagingan itu. Semua orang liar itu gemetar ketakutan terhadap Bai Xiaochun. Bai Xiaochun jelas membuktikan bahwa kekuatannya datang, bukan dari pertahanannya, tetapi dari tubuh kedagingannya. Bahkan raja yang kuat dan tak terbatas itu cocok untuknya. Saat hujan darah berhamburan ke orang-orang liar di sekitarnya, hati mereka mengering karena keinginan untuk bertempur. Pada saat yang sama, sosok yang berdiri di tengah-tengah darah yang jatuh menjadi seperti mimpi buruk. Bai Xiaochun sama sekali tidak terpengaruh oleh hujan darah yang korosif saat dia melihat sekeliling dengan dingin ke seluruh raksasa di daerah itu. Siapa lagi yang ingin mati? Tidak ada raksasa yang merespons. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di sana, terengah-engah, ekspresi mereka seperti ketakutan. Siapa lagi yang ingin mati? Bai Xiaochun mengulangi aura pembunuhannya mengamuk. Kemudian dia mengambil langkah maju, hanya untuk menemukan bahwa raksasa berwajah pucat melangkah mundur sebagai tanggapan. Kamu ingin membunuh Bai Xiaochun? Baiklah, aku bertanya. Siapa lagi yang ingin mati? Deru gemuruh suara Bai Xiaochun menyebar di hampir setengah dari medan perang, mencapai telinga banyak raksasa buas lainnya saat mereka bertarung dengan para pembudidaya dari 5 legiun. Adapun para pembudidaya yang mendengar, mereka gemetar dan melihat ke arah suara itu berasal. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi sebagian besar dari mereka mengertakkan gigi dan mulai menuju ke arahnya. Tak lama, semakin banyak dari 5 pembudidaya legiun yang tersebar mulai mendekati Bai Xiaochun.
Mereka terluka dan basah kuyup, namun tidak ada raksasa yang berani menghalangi jalan mereka. Tak lama, sekelompok ratusan telah berkumpul di sekitar Bai Xiaochun. Ketika mereka melihatnya, dan gunung-gunung mayat yang mengelilinginya, hati mereka dipenuhi dengan kejutan yang total dan sangat. Hormat kami, Grandmaster Bai. Hormat kami, Grandmaster Bai. Saat teriakan tertegun mereka terdengar di seberang medan perang, menjadi jelas bahwa semua pembudidaya ini sekarang memandang Bai Xiaochun sebagai boneka mereka. Bab 499, Domain Dingin. Ketika Bai Xiaochun melihat semua pembudidaya berkumpul di daerahnya, dan bagaimana raksasa yang tiba-tiba pengecut tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Hatinya bergetar dengan perasaan cemas. Untuk beberapa alasan, situasi saat ini sepertinya peluang besar. Semakin besar kelompoknya, semakin kuat kita pikirnya. Ekspresi wajahnya tetap sedingin biasanya, dan energinya terus melonjak ketika dia melambaikan tangannya dan memanggil dengan suara serak. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke tembok besar. Ketika kata-katanya memasuki telinga para pembudidaya di sekitarnya, mereka mulai bergetar. Di saat ketidakberdayaan mereka, dikelilingi oleh orang-orang liar dan dihadapkan dengan kemungkinan kematian yang hampir pasti. Yang mereka harapkan lebih dari segalanya adalah kembali ke tembok besar. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa melakukan hal seperti itu sendiri hampir mustahil. Itu terutama benar ketika mereka melihat begitu banyak kawan mereka jatuh dalam pertempuran. Berada dalam situasi seperti itu, hanya memiliki seseorang yang menawarkan untuk membawa mereka kembali ke tembok besar. Seseorang yang sangat ditakuti oleh para raksasa dan yang tampaknya benar-benar mampu menindaklanjuti kata-katanya, menimbulkan perasaan mereka tidak akan pernah lupa. Rasa terima kasih yang muncul di dalam diri mereka sangat kuat hingga tingkat yang tak terlukiskan. Siapa lagi yang ingin mati? Kata-kata yang baru-baru ini diucapkan oleh Bai Xiaochun masih bergema di hati mereka, yang sekarang berdenyut, tidak dengan kecemasan, tetapi dengan antisipasi. Tanpa ragu-ragu, mereka mulai membentuk perlindungan di sekitar Bai Xiaochun, mata mereka bersinar dengan harapan dan keinginan untuk hidup. Ayo pergi, kata Bai Xiaochun. Kami membunuh siapa saja yang mencoba menghalangi kami. Bergabunglah bersama suara kami sehingga lebih banyak kultivator dapat bergabung dengan kami dalam perjalanan pulang. Bahkan jika kita tidak berhasil kembali, kita akan memastikan bahwa semua orang di bagian dunia ini mengingat teriakan perang kita selama sisa hidup mereka. Suara Bai Xiaochun seperti harapan terakhir di dunia, dan itu menyebabkan ratusan mata pembudidaya di sekitarnya bersinar merah cerah. Setelah Bai Xiaochun puas bahwa para pembudidaya cukup bekerja, dia melambaikan tangannya, mengertakkan giginya, dia melangkah maju untuk memimpin formasi. Yang merupakan cara terbaik untuk mengendalikan kekuatan kelompok. Dan kemudian, bahkan ketika dia dan para penggarap lainnya melayang-layang tepat di dalam rahang kematian. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya dan bergerak menuju perisai formasi mantra yang jauh. Muka, sisa pembudidaya juga mulai berteriak. Muka, muka. Ratusan dari mereka berkerumun di sekitar Bai Xiaochun, menambahkan kekuatan mereka ke formasi saat mereka menembak seperti tombak mematikan di medan perang. Ketika mereka bergerak, raksasa biadab segera mundur, yakin bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka akan mati. Perasaan itu terutama didukung oleh kebiadaban Bai Xiaochun yang baru saja dipajang. Mereka semua tahu bahwa jika mereka hanya menimpanya dengan gelombang demi gelombang, mereka pada akhirnya akan membanjiri dia dengan angka-angka. Namun, tidak ada satupun yang menghalangi jalannya. Ratusan pembudidaya menembak melintasi medan perang dengan Bai Xiaochun sebagai pemimpin, yang hanya mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya, dan tidak memanfaatkan teknik magis tunggal. Tentu saja, ada alasan untuk itu. Menurut pendapatnya, jelas ada banyak orang yang bertujuan untuk membunuhnya, dan dengan demikian ia perlu menjaga kekuatan spiritualnya sebagai kartu truf. Syukurlah, teknik abadi hidup abadinya datang dengan kekuatan restoratif yang mengejutkan, dan dengan demikian ia mampu memimpin para pembudidaya maju tanpa perlawanan.
Mereka menghancurkan apapun di jalan mereka seperti palu yang menghancurkan es batu. Adapun kultivator yang dipimpinnya, mereka telah meraih harapan terakhir itu, dan bersedia memberikan semua untuk memastikan bahwa tidak ada yang cukup dekat untuk mengambilnya. Ketika mereka melesat ke depan, suara mereka terdengar untuk didengar semua orang. Siapa lagi yang ingin mati? Rekan-rekan Taois dari 5 Legiun. Bergabung dengan kami dan kembali ke rumah. Semakin banyak pembudidaya yang terkunci dalam pertempuran mematikan di medan perang melakukan segala yang mereka bisa untuk bergabung dengan grup. Yang sekarang semakin besar dan semakin besar. Segera itu tidak berjumlah ratusan, melainkan ribuan. Hasilnya, momentum mereka meningkat dan mereka menjadi semakin sulit untuk ditolak. Mereka sekarang menjadi fokus utama di medan perang, ke titik di mana para pembudidaya yang berhasil bertahan di tembok besar dapat melihat mereka. Bahkan Chen Hetian melihat mereka, dan langsung tergerak. Lepaskan semua kekuatan mata, dia berteriak. Fokuskan perisai pembentukan mantra untuk mengekstrak Bai Xiaochun. Menanggapi kata-katanya, banyak sinar cahaya melesat dari mata yang sangat besar. Berteriak di udara untuk membersihkan jalan bagi Bai Xiaochun. Adapun perisai formasi mantra itu bergetar ketika bagian kecil melotot dan mulai menyebar melintasi medan perang ke arah kelompok yang dipimpinnya. Pada titik ini, semakin banyak kepala suku memperhatikan apa yang terjadi. Akhirnya, wanita muda berambut merah yang berkelahi dengan Chen Hetian tiba-tiba berteriak, "Bunuh dia!" Chen Hetian meraung marah dan menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi selain itu, tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton ketika ribuan pembangun jiwa yang berjaga di atas para necromancer tiba-tiba menoleh ke arah Bai Xiaochun. Sejumlah besar dari mereka kemudian bangkit, menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Bai Xiaochun dan para pembudidaya yang dipimpinnya. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan terlepas dari kenyataan bahwa mereka terdiri dari segala macam pria tampan dan wanita cantik, dari cahaya misterius yang bersinar di mata mereka. Jelas bahwa mereka memiliki sihir jiwa yang kuat. Bai Xiaochun telah mendengar kata-kata Chen Hetian sebelumnya, dan melihat sinar cahaya keluar dari mata besar dan formasi mantra yang menjangkau untuk menemuinya. Bahkan ketika kegembiraan muncul di dalam hatinya, wanita muda berambut merah itu memanggil perintahnya, dan suara siulan memenuhi udara ketika banyak penggarap jiwa menembak ke arahnya. Benar-benar pengganggu dan P3L4 cur. Pikirnya, kecemasannya meningkat. Tepat ketika kesempatan untuk melarikan diri tepat di depannya, orang-orang ini bergegas untuk menghalangi jalannya, dan sebagai hasilnya, amarahnya mulai membara. Saudaraku, tebas para penanam jiwa itu. Dengan keluarnya mereka, kita bisa kembali ke tembok besar. Ribuan pembudidaya di sekitarnya bisa melihat dengan tepat apa yang dimaksud Bai Xiaochun, dan semua mulai berteriak-teriak teriakan perang. Sayangnya, para penggarap jiwa tidak datang sendiri. Dengan menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, mereka memaksa mata raksasa mundur tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kemudian para raksasa meraung dan bergabung dengan pasukan. Itu sama dengan berbagai binatang pertempuran. Syukurlah, tidak semua raksasa terpengaruh, hanya beberapa dari mereka. Bahkan masih, kelompok yang bergabung dalam serangan itu tidak kecil dibandingkan dengan Bai Xiaochun dan para pembudidaya yang dipimpinnya. Dalam sekejap mata, para penggarap jiwa ada pada mereka, beberapa dari mereka fokus pada Bai Xiaochun, dan yang lainnya menyerang para pria bersamanya. Hampir segera, formasi pasukan mulai berantakan. Seorang pembangun jiwa setengah baya tiba-tiba memudar menjadi tepat di depan Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan cahaya dingin ketika tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra. Seketika, helai api hijau muncul di telapak tangannya, yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Di belakangnya ada 7 penanam jiwa tambahan, tidak ada dari mereka yang lebih lambat darinya. Rupanya, semua kultivator jiwa pertama yang direncanakan untuk dilakukan adalah memperlambat Bai Xiaochun untuk memberikan waktu kepada rekan-rekannya untuk menghabisinya. Jauh di kejauhan ada lebih banyak pembudidaya jiwa, puluhan dari mereka, menyebar untuk mencoba memotong semua jalan yang mungkin untuk melarikan diri untuk Bai Xiaochun. Mau membunuhku, teriak Bai Xiaochun, matanya berkedip karena kegilaan.
Alih-alih mencoba menghindar dari jalan pembudidaya jiwa setengah baya tanpa ekspresi, Bai Xiaochun menyerbu ke depan, tampaknya tidak menyadari kehidupan atau kematiannya sendiri. Dia menabrak pria itu, langsung menyebabkan darah keluar dari mulutnya sendiri, tetapi kemudian tidak ragu untuk melepaskan baj mengguncang gunung. Seketika pria itu didorong mundur dengan kekuatan mematikan ke dalam kelompok 7 pembudidaya jiwa yang masuk. Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan mata 7 pembudidaya jiwa berkedip-kedip. Tanpa ragu-ragu, mereka mendorong tangan mereka keluar, mengirim 7 naga jiwa ilusi yang meraung ke arah Bai Xiaochun seolah-olah akan memakannya. Hanya apa yang aku tunggu-tunggu. Bai Xiaochun meraung. Seketika cahaya biru muncul di pupil matanya, dan sebelum hal lain bisa terjadi, ki yang dingin dan menggetarkan bumi meletus. Frigid Skull akan mengembangkan mantra. Meskipun ki yang dingin tidak cukup di tingkat Frigid Paragon, itu sangat dekat. Ki dingin itu menyebar dengan cepat hingga ribuan meter, menyebabkan semua orang liar dan penanam jiwa di daerah itu mulai bergetar ketika mereka membeku. Raksasa sangat terpengaruh. Adapun kultivator jiwa, ekspresi mereka berkedip. Pergantian peristiwa ini benar-benar melampaui kekuatan prediksi mereka. Yang terutama terkejut adalah para penggarap jiwa yang paling dekat dengan Bai Xiaochun, yang terkejut menemukan bahwa basis kultivasi mereka membeku. Dalam sekejap mata, area seluas ribuan meter telah menjadi seperti akhir musim dingin. Dinginnya es memenuhi daerah itu, serta ki dingin yang mencengangkan. Semuanya membeku ke titik di mana kepingan salju biru muncul dan mulai jatuh. Meskipun Bai gemetar karena takut dan cemas, dia juga sangat galak ketika dia berkata, waktunya melakukan pembunuhan. Dia tidak punya keinginan untuk mati, dan karena itu, satu-satunya pilihan sekarang adalah membunuh musuh. Ini adalah domain yang sangat dingin. Ini adalah dunia Bai Xiaochun. Bab 500 Pertempuran Kecakapan yang Mengejutkan Masa. Dalam domain yang dingin, raksasa dan pembangun jiwa sama-sama gemetar ketakutan ketika basis kultivasi mereka tampak membeku. Tidak ada satu orang pun di bawah Naschen Sol yang bisa lolos dari efeknya. Bahkan orang-orang di lingkaran besar formasi inti, atau ahli jiwa semu yang baru lahir sama sekali tidak dibebaskan. Insting pertama para raksasa dan penanam jiwa yang terkejut adalah melarikan diri. Namun, berkat ki dingin yang mengunci mereka, mereka tidak mampu melakukannya. Bai Xiaochun mengambil langkah ke depan, dan dengan gelombang tangannya menyebabkan pembudidaya jiwa setengah baya di depannya meledak berkeping-keping. 7 pembudidaya jiwa lainnya melolong marah, namun tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Beberapa saat kemudian, booming memenuhi udara ketika 7 pembudidaya jiwa formasi inti meledak berkeping-keping, mengirimkan potongan darah beku dan menanduk ke segala arah. Ini duniaku, kata Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia melambaikan jarinya ke tanah, menyebabkan ki dingin melonjak keluar lagi. Kali ini, itu tidak menyebar sejauh ribuan meter, tetapi lebih dari 30.000. Domain dingin setinggi 30.000 meter itu adalah alat dari Master Frigid. Di dalam daerah itu, semuanya membeku dan tidak tahan dengan Bai Xiaochun seperti ranting kering dan gulma lemas. Setiap serangan yang dilepaskannya menebas kultivator jiwa formasi inti lainnya, satu demi satu. Segalanya terjadi terlalu cepat, tidak ada yang bisa mencegah pembantaian dilakukan. Raksasa biadab menggigil, dan kemudian kepalanya meledak mengirim potongan daging beku ke segala arah. Bai Xiaochun menerobosnya, tangan berkedip dalam gerakan mantra yang menyebabkan selusin pembudidaya jiwa di dekatnya meledak berkeping-keping. Namun, ada begitu banyak orang biadab dan pembudidaya jiwa yang bahkan dengan bantuan kekuatan tuannya yang frigid, Bai Xiaochun tidak bisa memusnahkan mereka semua dalam waktu singkat. Seiring berlalunya waktu, para penggarap jiwa yang ketakutan dan putus asa melihat sekeliling dengan mata yang berkedip, berharap menemukan cara untuk melepaskan diri. Segera, beberapa dari mereka mulai bergerak dan bergerak. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia mendengus dingin, melakukan gerakan mantra 2 tangan, dan kemudian merentangkan tangannya lebar-lebar. Proyeksi domain.
Seketika apa yang tampak selusin cermin seukuran manusia muncul di daerah itu, dari mana di dalamnya melangkah selusin tokoh bayangan. Yang mengejutkan, semua tokoh itu terlihat persis seperti Bai Xiaochun. Entitas seperti klon ini adalah klon domain dingin yang segera mulai membantai musuh di sekitar mereka. Raksasa demi raksasa, penanam jiwa demi penanam jiwa, satu demi satu mereka dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Bahkan mereka yang mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak tidak bisa melakukannya dengan cukup cepat dan mati menjerit. Boom meningkat ketika seluruh domain dingin menjadi seperti neraka yang mengerikan. Sayangnya, menggunakan kemampuan ilahi dan teknik magis dengan cara ini akan dengan cepat mengeringkan basis kultivasi seseorang. Jika Bai Xiaochun kembali ke tanah Heavenspan akan lebih mudah digunakan dan lebih mudah untuk pulih. Tetapi dia berada di Wildlands, di mana tidak ada energi spiritual dari surga dan bumi. Apapun kekuatan spiritual yang hilang darinya hilang untuk selamanya, dan karenanya, ia kehabisan energi dengan cepat. Dengan demikian, Bai Xiaochun hanya bisa menjaga aksi saat ini untuk ruang selusin napas waktu. Setelah itu, tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra, dan daerah beku di sekitarnya mulai meleleh dan menghilang. Ketika itu terjadi, teriakan mulai berdering, beberapa pembudidaya jiwa dan raksasa biadab telah hancur berkeping-keping, tetapi karena mereka beku di tempat tidak segera dibunuh. Tapi sekarang, darah dan darah memenuhi area 30.000 meter, dan tanah dipenuhi dengan mayat ratusan raksasa dan sekitar 70 atau 80 pembudidaya jiwa. Kultivator jiwa dan raksasa lain yang tidak memasuki area beku sebelumnya sekarang terengah-engah ketakutan dan tidak percaya di Bai Xiaochun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia bukan seorang kultivator formasi inti, itu jelas kekuatan dari tahap Naschen Soul. Dia membantai para pakar formasi inti itu semudah dia menginjak semut. Tidak hanya para raksasa dan penanam jiwa terkejut, tetapi para pembudidaya dari 5 legiun yang tetap berada di daerah beku tetapi tidak terpengaruh oleh dingin juga tercengang. Ketika mereka melihat sekeliling, terengah-engah, mata mereka mulai bersinar dengan semangat dan bagi banyak orang, beribadah. Di era di mana hukum rimba berlaku, para pakar yang kuat selalu mendapat respek. Itu bahkan lebih benar di dunia kultivasi daripada dunia fana. Pada saat ini, cara Bai Xiaochun telah mendominasi medan perang memastikan bahwa kesan mendalam akan tersisa di hati semua yang hadir. Ikut denganku, kata Bai Xiaochun keras. Kita akan kembali ke tembok besar. Napas Bai Xiaochun datang dengan terengah-engah, dan kelelahan mencengkeramnya erat. Dia sudah menghabiskan banyak basis kultivasinya. Namun, dia masih melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung saat dia memimpin para pembudidaya dari 5 legiun yang melintasi medan perang sekali lagi. Cara para pembudidaya berkerumun di sekelilingnya secara protektif membuatnya menghela nafas lega terlepas dari pembantaian yang baru saja dia lepaskan, dia lebih lincah dari sebelumnya. Hanya dia yang benar-benar bisa menyadari betapa gugupnya dia saat ini. Namun, dia tidak berpikir itu pantas untuk membiarkan siapapun tahu betapa takutnya dia, yang merupakan keterampilan yang telah lama dia kuasai. Saat ia melaju, ia mengeluarkan sebotol alkohol roh dan menenggaknya, menyisakan beberapa untuk diberikan kepada beberapa petani di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluarkan pil Godly Vestige dan menyelipkannya ke telapak tangannya jika dia membutuhkannya nanti. Pil Vestige Godly-nya adalah kartu trufnya. Satu pil semacam itu bisa sepenuhnya menyembuhkan luka dalam sekejap mata. Meskipun itu tidak akan memulihkan kekuatan rohaninya, ia memang memiliki lebih banyak alkohol roh dalam tasnya. Semua orang dalam kelompok di sekitarnya semakin bersemangat saat mereka menyerang dengan kejam ke arah perisai. Pada saat ini, orang liar dan penggarap jiwa tidak berdaya untuk menghentikan mereka, dan sekarang, mereka hanya berjarak sekitar 3.000 meter dari perisai. Namun, ada juga ratusan penggarap jiwa yang melaju ke arah mereka. Lebih jauh dari kejauhan ada banyak kepala suku yang memancarkan aura mengejutkan. Jelas mereka memiliki kecakapan pertempuran tingkat Naschen Soul, namun, di bawah komando Chen Hetian. Mata besar di dalam Great Wall City terus mengirim sinar cahaya destruktif untuk mencegah mereka mendekat.
Sayangnya, ada terlalu banyak penggarap jiwa formasi inti untuk mata besar untuk melakukan apapun tentang mereka. Ketika mereka mendekat, mereka melepaskan gelombang demi gelombang kekuatan jiwa yang memaksa para raksasa untuk bergabung dengan serangan mereka. Mata para raksasa akan menjadi kosong, dan kemudian mereka akan melolong ketika mereka bergerak maju dan meledak sendiri begitu mereka sudah cukup dekat. Dari tampilan hal-hal, para raksasa dan pembangun jiwa akan membuang segalanya untuk Bai Xiaochun untuk mencegahnya melarikan diri. Kekuatan ledakan meledak dan darah korosif terciprat kemana-mana. Banyak dari kelompok ribuan pembudidaya terluka, dan terjatuh ke belakang sebagai hasilnya. Pada saat ini, sepertinya formasi pasukan yang mereka buat akan hancur kapan saja. Kegelisahan memuncak, Bai Xiaochun menelan seteguk alkohol arak lagi, lalu mulai bergerak melepaskan ki yang lebih dingin. Namun, ketika ki yang dingin menyebar, mata pembudidaya jiwa berkedip, dan mereka semua dengan cepat merespons dengan mengirimkan awan kabut hitam. Di dalam kabut itu ada bayangan jiwa yang menjerit di udara menuju Bai Xiaochun, melawan balik ki yang dingin dan secara bersamaan memberikan perlindungan jiwa pada para pembudidaya jiwa. Secara teoritis, yang harus dilakukan Bai Xiaochun adalah melepaskan ki dingin yang sedikit lebih kuat, atau menjaga ki dingin saat ini bergolak sedikit lebih lama. Jika dia melakukannya, maka lawan-lawannya tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya, setidaknya tidak untuk 10 napas waktu berikutnya. Lagi pula, para penggarap jiwa dari sebelumnya tidak berdaya untuk melawan, dan kelompok saat ini hanya mampu melawan dalam skala kecil. Namun, Bai Xiaochun tidak bisa melakukan hal-hal itu. Bahkan tidak bergantung pada alkohol roh dapat meniadakan fakta bahwa tidak ada energi spiritual di Wildlands. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Bai Xiaochun, dan itu bergantung pada urat besinya untuk melakukan semuanya untuk melawan para penanam jiwa, bahkan jika ia terluka dalam prosesnya. Dan itulah yang dia lakukan. Dia dengan cepat mendekati seorang penanam jiwa terdekat, mengabaikan kemampuan ilahi yang dilepaskan terhadapnya. Meraih lengan lawannya, dia melepaskan Mountain Sucking Bash, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Hal-hal yang belum selesai, tentu saja. Dia mengambil langkah ke depan, menempatkannya tepat di depan seorang pembina jiwa yang baru saja memanggil pedang jiwa yang gelap gulita. Membiarkan pedang menggigit bahunya, dia meraih leher pria itu dengan tangan kirinya, lalu meremukkan jari-jarinya ke bawah dengan kejam. Tanpa berhenti sejenak, dia terus maju, menggunakan Valet Ki Cauldron Summoning serta sejumlah bilah angin untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya.